Oktober lain sih Oktobernya. Oktober itu bulan 10. Ini bulan 3. Nambah di itu kalau itu 2 hiji kali 7 kabar kali iya lima teh 140. tambahan 1000 coba sejuta 400 lumayan ya. Dahar mah be itu mah itu boy emak Saya serangan sana. kaplek Ampura wes kan? Nah itu terbuat dari singkong ketan itu mah Monggo Gus di geser. Ya dapat kemarin ini. sayur asamnya Nyaho. Gitu. tambahan Kemana orangnya harus ya? Iya. Grup mahasiswa Kerjawab. Wakil kami. ayam lebih wakil Tapi siap kan? Mau dieng. dia ngapa tieng ini yang kamu punya komedian mana oh ada roti apa Roti Mas Edi. roti masuk lain Maria Ayo di pamanukan ngatunya. Benar. yang mau darab mau kita Hah? darab non Roti Maria. ayam Maria Pamanukan roti nào? Padat Maria bikin gitu Bang, air rambutan no. Robi A. Ayo Yesus makan. kopi Tidur. Semangat. Ada kebanyakan di mana itu. ini gitu-gitu kan. Baru lagi Mulai. Ameng atuh Kak. Mandi dia lu mau ngapa mandi? Tua kopi. amang gak dijerukan ampun teh Tidur. Hari duren. Oh, itu. Samoa. ayah Kalau mana pakai saya. nyambut Wah, tamu Pelan-pelan itu bau ini wis request suka nasi mungkin. Oh, Batas banjir deh ya saudara-saudara. Kayak garis. kolam dadakan. Gak bosan Ji. Oh, transaksi tadi. Gak bosan Ji. Lamar guramen urang ya kade. Kabur kabeh ya. Empat. Kurang di akuarium. Iya, kurang. Terus lah kayak Jidian siap mau ngaji atuh Sehingga kok bola. bener ngicing wae Saya rasanya di Semanten dengan mah. Nah, jadi bisa Inggris keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qauluhu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini Jong. Oh, ini
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin khatam. Boleh. Ghairil maghdubi alaihim menika kalau di dalam tafsir minal mutaraddidin asyakin al-munsorifin bi mutaba'atil akli. Terus di dalam tafsir yang lain innal maghdubi alaihim al-yahudi. Kemarin kan siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Sekarang bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Lah, jalan yang dimurkai oleh Allah menika nek ghairil maghdubi alaihim menika dimaknani golonganipun kelompok-kelompoke wong-wong Yahudi. Terus muncul pertanyaan, wong Yahudi itu orang yang seperti apa? Orang Yahudi itu diambil dari cerita sejarahnya sebelum tafsirnya ini. Ghairil maghdubi alaihim itu ditafsiri dengan tafsir orang-orang Yahudi. Orang-orang yang memang dimurkai oleh Allah Ta'ala, namanya orang Yahudi. Lalu siapa orang Yahudi? Nabi Yakub alaihi salam punya anak 12. Salah satu dari 12 itu ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuda. Nah, Yahuda ini kemudian turun anak turun Yahuda ini terkenal dengan nama Bani Yahud. Ada pula yang mengatakan di dalam kisah yang lain Yahudi ini dikatakan sebagai Bani Israel. Tetapi tidak secara umum semua Bani Israel ini Yahudi. Loh, kenapa kok Bani Yahudi ini disebut sebagai Bani Israel? Ternyata Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Ibrahim punya anak Ishak punya anak Yakub. Nabi Ishak dan Nabi Yakub ini adalah kekasih Allah. Kemudian kekasih Allah itu namanya Israel. Sehingga Yahudi disebut sebagai Bani Israel, anak turunnya kekasih Allah. Tetapi tidak semua Yahudi ini Bani Israel. Lebih spesifiknya lagi adalah Nabi Ibrahim kan punya anak Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail turunnya kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ishak turun kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf punya kakak namanya Yahuda. Nah, Yahuda ini kemudian turun menjadi Bani Yahudi. Nah, Yahudi inilah kemudian yang dinas oleh Allah Ta'ala ghairil maghdubi alaihim. Loh, kenapa kok Yahudi di ghairil maghdubi alaihim? Lah ini kalau di dalam tafsirnya minal mutaraddidin asyakin al-munsorifin bimutaba'atil akli. Orang yang mutaraddid, hidupnya galau, mutaraddid itu muter-muter tidak karuan, namanya mutaraddid. Terus tidak cuma galau muter-muter gak karuan, dia menghina sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk karakteristik Bani Yahudi. Sehingga kalau zaman sekarang kok ono wong yang selalu menghina Tuhan, berarti jangan-jangan anak turun Yahudi. Dinas di dalam Al-Quran waqalatil yahud yadullahi maglulah. Orang Yahudi, ayat ini turun karena mensifati terhadap orang Yahudi yang menganggap bahwa tangan Allah Ta'ala itu terbelenggu. Kalau tangan itu berarti ditakwil dengan kekuasaan. Atau orang Yahudi, kekuasaan Allah itu tidak ada apa-apanya, masih kalah kekuasaan dengan kekuasaan kita. Waqalatil yahudu ya Allah ya Rabbi ya Karim yadullahi maghlulatan wa hullat aydihim. Allah Ta'ala itu kekuasaannya terbatas dan dibatasi kekuasaannya oleh kekuasaan akal manusia. Nah ini maka al-masyudah bilwad itu satu orang yang menganggap bahwa kekuasaan Allah terbatas. Padahal apa di dalam ayat yang lain bal yadahu mabsutotan.
Padahal sebenarnya kekuasaan Allah inilah justru yang mengangkat derajatnya kaum Yahudi. Satu karakteristik kaum Yahudi yang pertama adalah al-mutaraddiin asyakin, yaitu selalu menghina dan meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu karakteristik orang Yahudi. Selalu menghina Allah. Nah, itu yang pertama, karakteristiknya orang Yahudi. Kemudian karakteristik yang kedua adalah al-musawwab bil wahmi. Selalu menyangka sesuatu yang gaib itu ngaku. Sehingga apa? Di dalam ayat adalah kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbihi bi idznillah musaddiqan lima ma'ahu. Selalu menganggap yang gaib itu tidak ada, sehingga munculnya bagaimana? Karakteristik orang Yahudi adalah menganggap malaikat Jibril adalah musuh. Kemudian malaikat Mikail adalah teman Yahudi. Di ayat Al-Baqarah, kul man kana aduwwan li Jibril. Ini surat ini turun, ayat ini turun mensifati terhadap orang Yahudi yang menganggap bahwa Jibril adalah musuh Allah. Kenapa Jibril menganggap Jibril adalah musuh manusia? Loh, kenapa kok Jibril dianggap musuh oleh orang Yahudi? Karena al-musawwab bil wahmi, tidak jelas. Orang Yahudi ini mau membuktikan mana Jibril? Loh, ini tidak bisa Jibril dibuktikan. Mau membuktikan cinta angel, mau membuktikan Jibril. Nah, ini kemudian menganggap Jibril musuh manusia. Turunlah ayat kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika musaddiqan lima ma'ahu. Jadi ayat ini turun mensifati terhadap orang Yahudi yang menganggap bahwa Jibril adalah musuh manusia. Nah, ini karakteristik yang kedua adalah satu, orang Yahudi selalu menghina Allah. Yang kedua, selalu menganggap malaikat Jibril adalah musuh manusia. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan dengan dunia nyata, sehingga nopo al-mutaba'ah bil akal. Kalau ada orang sekarang yang mendewa-dewakan akal tanpa menerima konteks wahyu, berarti Bani Yahudi. Sementara di sini sekarang banyak sekali yang mendewakan akal. Kemudian menganggap wahyu ini nomor 2. Nah, ini kan sudah banyak ditemukan di era modern, insya Allah. Ya, biasa ya. Orang yang selalu menganggap bahwa semua itu dengan nalar logis selesai, tidak mengedepankan wahyu Al-Quran. Dan itu al-mutaba'ah bil akli, ya turunannya Bani Yahudi yang kulman kana aduwwan li Jibril. Dan itu karakteristik yang kemudian yang lebih parah adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim al-munsorifin anit tariqil mustaqim. Karakteristik yang ketiga dari orang Yahudi adalah mereka mengingkari terhadap nabi yang ada, yang di luar Bani Israel. Tidak cuma mengingkari, juga membunuh para nabi dan rasulnya. Ini termasuk karakteristik Yahudi sing rodo yang begitu mengerikan. Pada ayat walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa ataina Isa ibn Maryam wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ahadtum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Pada ayat wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Orang Yahudi selalu tidak menerima nabi yang di luar Bani Israel. Tidak cuma diterima, ada nabi yang diingkari, juga ada nabi yang dibunuh. Nabi yang dibunuh salah satunya nabi pohon pisang itu Zakaria, Nabi Zakaria. Itu masuk ke dalam pohon pisang karena digeser oleh kelompok Yahudi. Bila itu fafariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Banyak sekali kelompok yang ditentang oleh Yahudi. Salah satunya adalah tidak mau mengimani terhadap keberadaan Nabi Muhammad SAW tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan ini nanti pada ayat waladhdallin, itu kajiannya nanti pada ayat malam.
Loh. Oke, 3 ya. 1 karakteristik Yahudi yang pertama adalah selalu menghina Allah. Yang kedua menganggap malaikat Jibril sebagai musuh. Yang ketiga tidak menerima nabi bahkan dibunuh. Kemudian yang keempat merubah kitab suci. Nah, ini merubah kitab suci ini juga kerjaan wong Yahudi. Artinya apa? Menutupi terhadap keberadaan tulisan, keberadaan nama Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab-kitab sebelumnya, yakni di kitab Taurat dan di kitab Injil. Pada ayat fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Orang Yahudi mengatakan saya mengarang kitab sendiri, menulis karangan sendiri, kemudian hadza min indillah. Ini adalah dari Allah Ta'ala. Artinya tukang hoax ngarang kitab dewe, menulis karangan sendiri, kemudian berkata hadza min indillah. Kitab ini adalah berasal dari Allah Ta'ala. Itu karakteristik orang Yahudi. Jadi kalau bangsa sekarang banyak sekali orang kemudian mengeluarkan statement hoax, ya jangan-jangan keturunan Yahudi, termasuk dalam kategori nopo ghairil maghdubi alaihi. Kemudian ada di ayat yang lain ya ahlal kitab limatal bisunal haqqo bil batil wa antum taktumunal haqqo wa antum tatlunal kitab afala tahqilun, juga tentang ya Allah ya Rabbi ya Karim menutupi terhadap keberadaan Nabi akhir zaman, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau sudah seperti itu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menganggap bahwa karakteristik yang ada pada orang Yahudi ini adalah ghairil maghdubi alaihim. Kelompok orang-orang Yahudi turunannya Yahuda, turunannya Mbah Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim adalah kelompok Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kelompok Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ada banyak nas Al-Quran yang memberikan karakteristik terhadap kelompok Yahudi yang keluar dan melenceng jauh dari ajaran agama Islam. Padahal Yahuda adalah anaknya bahkan Nabi Yakub, artinya masih saudara dengan Nabi Yusuf. Itu sedikit nopo kelompoknya orang-orang Yahudi. Nabi Musa jalurnya gimana? Nabi Musa jalurnya. Kalau Nabi Musa turun lagi jauh turunnya di bawah Nabi. Yahudi itu pertama pada di kurun Nabi Yakub. Setelah turun nanti turunnya Nabi Musa. Nanti turun lagi kurunnya Nabi Sulaiman. Nanti turun lagi kurun, baru terjadi pertengkaran dengan kaum Nasrani pada kurunnya Nabi Isa. Bisa diterima? Terus apakah ada penjelasan tentang kaum Yahudi itu termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdas. Itu beberapa hari ini mengatakan orang Yahudi itu orang cerdas. Maksudnya orang cerdas itu Ya, cerdas mungkin masalah tadi itu selalu menggunakan akal sehingga bentuk duniawi itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, seperti baik ya teknologi apa saja gitu. Itu yang selalu ini muncul itu ya orang-orang Yahudi, bahkan seperti baik satelit atau alat-alat perang yang sekarang dia atau terakhir itu yang jadinya orang-orang Yahudi seperti itu.
Yamaha. Iya ya. Mulai bang. Ke Jepang. Ke Jepang. Kebetulan juga yang menguasai ekonomi kan pas juga di dunia ini ya, seorang macam George Soros itu kan di Kelas internasional, Bro. ya itu saya bicara internasional. Ini masalah ekonomi. Ya, Betul. betul. Yang dikuasai itu kan semua Ekonomi dunia. kan iya George Soros. Itu barangkali ada penjelasan tentang bahwa orang Yahudi memang orang cerdas gitu. Atau kita itu manusia yang menciptakan hal itu hoak aja gitu supaya ini berdiri ya. gitu. Dan tegur cerdas, kalau yang lain ini cerdas. Dan orang isi ini. Jadi pertama Mbah Nabi Ibrahim ya. Mbah Nabi Ibrahim kan istrinya 2 ya. Salah om bojone si cedok ora kaya Mbah itu. Ajar. Sampai sekarang sih. Terus Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, kan begitu ya? Ismail. Terus anak yang kedua namanya Nabi Nabi Ishak punya anak Nabi Ya. Nabi Yakub punya anak Nabi Kita Ayub dulu. Ayub dulu ya. Nabi Ayub. Terus Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuda. Nah, Yahuda ini anak turunnya banyak. Kemudian namanya Yahudi juga disebut Bani Israel. Kenapa Bani Israel? Karena Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ayub ini adalah kekasih. Aslinya Israel itu artinya kan orang yang terkasih. Jadi orang Israel itu songong-songong. Soalnya kan merasa dikasih oleh Allah Ta'ala. Hanya orang yang dikasih songong kan akhirnya kan yang ayat Al-Quran itu kan menyembelih kebue kakian protes. Saking ngerasa pedekinan jauh akhirnya songong takut gitu nih. Mana songong enggak apa-apa. Lah kemudian Yahudi ini karakteristiknya ada banyak, tapi yang di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cuma menggambarkan 5. Kalau karakteristik Yahudi di Al-Quran saya kira ada 70 lebih kayaknya. Kayak pernah mau Quran paham gimana paham, pernah baca Quran kemudian paham. Mata biru itu karakteristik Yahudi. Mata biru. Ratu Duyung mata biru. Ini berarti Yahudi. Yang pertama tadi istiza lillah. Apa? Istiza lillah itu suka menghina Allah Ta'ala. Kemudian kulmangkana aguan di Jibril. Nah, ini ayat yang mengatakan bahwa Jibril adalah musuhnya Allah, musuhnya manusia. Terus yang ketiga Kita mengingkari Nabi. membunuh Nabi. Ya, berarti fafariqum kadzabtum wa fariqum taqtul niku ayate. Fafariqum tak. Terus Tinggal ya kulman ayatnya bapak-bapak. merubah ayat Al-Quran. terus ayat yang kemarin merubah ayat terus menyembunyikan namanya kanjeng. Nah, ini karakteristiknya orang Yahudi. Jadi ini kenapa seperti ini? Karena mutaba'ah lil akli. Jadi kata kuncinya itu di sini. Mendewakan akal. Jadi kalau ada orang yang mendewakan akal kemudian menomorduakan wahyu, berarti turunannya Yahuda. Kalau Nabi Muhammad turunnya Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu terbebas dari kelompok omong sing nyengit ini, soalnya kan jalurnya beda. Aku jalur gitu. Pantes sih. Engel. Depan orang.
Kontekan. Terus tadi pertanyaannya terus Ya. orang kemudian Orang Yahudi cerdas. sebetulnya kalau cerdasnya itu enggak, cuman mutaba'ah bil akli. Kemudian orang yang selalu mendewakan akal apa kemudian dinamakan cerdas kan? Cuman kan sesuai dengan ayat Al-Qur'an kan apa? Walan tardo angkal Yahud itu. Sopo al Yahudi walan tardo angkal Yahudi wan nasara kan terus ini kan menjadi ada hatta kata dia mengenai ini kan kemudian menjadi nas Al-Quran bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ini tidak akan pernah tinggal diam untuk selalu mengotak-atik kita sehingga hatta kata dia milatahu sehingga kita terkecoh sehingga kita masuk ke dalam gerakan mereka. Ini kan nas Allah Ta'ala. Ini kalau mau ditafsiri, padahal innal umama kullaha qad nahadzat wa balaghat min mukhtalafin min amabalaghat. Ini gerakan orang Yahudi. Makanya kalau kita duduk manis diam rokokan di kamar, kalah dengan perjuangan mereka. Dia orang Yahudi sebenarnya bukan cerdas kita ini. Ya, Goblok kita aja. kalau mereka kan dakwanya tersistematis. Kalau kita kan dakwah rodok semangat-semangat nyawa sayur asem merah. Kita kalah orang Yahudi. Kalau tidak ada sayur asemnya tidak mau berangkat. Dan itu kan munas Al-Quran walan tahu angka Yahudi walan nasoro kata tadi amila tahu kemudian di bawahnya innal umama kullaha qad nahadzat balaghat min mukhtalafin min amabalaghat. Sementara kita nahnu lam nazal fi subatil amik. Apa artinya nahnu lam nazal? Kita terlelap dalam tidur yang nyenyak. Nahnu lam nazal fi subatil amik. Monoton itu kita. Sementara program Yahudi itu ini kan mumpung ada para MWC ini kan harus program mereka itu tersistematis itu kan Memang hatinya galak. sekali lagi bahwa karakteristik Yahudi di Al-Quran banyak sekali. Hanya Syekh Abdul Qadir menggambarkan 5 itu yang paling mengerti. Tapi banyaknya memang banyak karakteristiknya yang menyebutkan Yahudi yang Bani Israil. Kemudian sekarang Yahudi di era modern ini bagaimana? Ya tidak lebih dari ini 5 karakteristik ini sama. Cuma kan di Islam juga banyak, apakah itu keturunan dari sana juga memang ada yang masuk Islam. Kenyataannya banyak orang Islam di Israel. Apalagi sekarang ini hampir menyaingi dengan Jepang. Islam. Di Yahudi. Iya, di Israel. Negaranya kan Israel. Israel beda. Israel itu tidak semuanya Bani Israel. Ya, artinya di sana kan Israel itu kecenderungan asalnya itu kan Yahudi. Ya, jadinya Yahudi. Nah, sekarang ini justru banyak Islamnya semakin meningkat. Dan juga cenderungnya itu kan tahu putus. Ya, macam di Korea kan udah berdiri. Bahkan saya ikut meresmikan dari internet. Caranya sama. Tapi memang tadi seperti saya tadi katakan itu untuk cerdas. Sebenarnya Islam lah yang cerdas ini tutup ketika perang salib. Islam kalah itu dibakar semua itu ilmu Islam. Kita Ibnu siapa itu Ibnu Sina itu kan dokter gitu kalau misalkan kedokteran banyak ilmu Islam dulu karena Islam itu dulu tidak hanya monoton di belajar di teman kuning aja gitu ya belajar umum lah kedokteran IT, teknologi dan lain-lain. Tapi setelah perang salib itu semua ilmunya diambil oleh orang-orang karena Islam sekarang ya ditanya goblok. Oh, tentu saya mau goblok. Goblok kan cabut
mabok. Galak ya bener ya. Galak hatinya. kok orang goblok-goblok kok Ustaz Badrus kayak Gelan aja gelut. Sehingga kesimpulannya kalau Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli menikah wanuk ifadah anna muqtadin laisu yahudan wala nasara. Pokoknya semua yang mendapat petunjuk itu mesti bukan dari kelompok Yahudi dan mesti bukan dari kelompok Nasrani. Itu saya kira memang sudah tegas bahwa betapa kemudian marahnya Allah Ta'ala dengan kelompok. Kalau tidak marah kan tidak mungkin langsung dimunculkan ghairil maghdubi alaihim. Artinya akan menutup kemungkinan bahwa mereka ini bahasanya mendapatkan hidayah yang ihdinas siratal mustaqim. Ya, meskipun kalau kita mukabalakan dengan kita munasabahkan dengan ayat yang lain bahwa Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, tetapi kan dalam konteks ini kan menutup kemungkinan dia. Adapun nanti ada kemungkinan itu kan ya hanya penilaian. Kemudian ghairil maghdubi alaihim saya kira cukup ya. Sekarang waladhdallin itu dimaknani dengan an-nasara, orang-orang Nasrani. Kalau Nasrani itu jelas dalam beberapa tafsir dikatakan setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Itu saya kira tidak perlu saya ceritakan. Di sini ada yang lebih ahli tentang kristenisasi kan juga. Saya Kristen Gus. Mau saya mau sholat ini nggak diajak. Ya, waktu di sini itu sih. Dan dunia nyamuk. Iya, kalau Nasrani tersesat gitu. Oke, panjang. Jadi apa? Bahasanya di sini itu taswilatis syayatin an manhajil haq wa ma'abjadil yakin. Memang waladhdallin ini ditujukan untuk kelompok Nasrani yang memang di dalam hatinya itu sudah tertanam kesetan, tertanam unsur kesetanan, sehingga an manhajil haq dari kelompok yang benar itu selalu menolak. Hal ini waladhdallin ini Nasrani ini lebih banyak kepada sistem pemikiran. Kalau Yahudi adalah sistem keturunan, tetapi kalau Nasrani ini lebih banyak dari pola pikir, sehingga tagriratid dunya ad-daniyah, orangnya itu terlalu mendambakan dunia yang hina. Kaitannya nanti dengan konsep Kristen itu kan konsep Trinitas. Itu waladhdallin ditafsiri dengan tafsir Nasro. Ya saya kira kalau Nasrani, ya sementara Nasrani, kalau Nasrani dengan Kristen itu kan beda. Kalau memang Mas Roni. Mas Roni. Cuman begini ya, ini waladhdallin ini kan Nasrani. Nah, Nasrani ini sebenarnya adalah anak turunnya Nabi atau santrinya Nabi Isa, sehingga Nasrani ini dianggap agama samawi. Kenapa dianggap agama samawi? Karena dianggap berasal dari Nabi Isa. Pada ayat inni mutawaffika wa rafiuka, ini hati-hati ini kalau bahasa Quran dan baca tafsir bisa remak ini. Nabi Isa itu di dalam ayat surat Al-Baqarah ini bahasanya inni mutawaffika wa rafiuka ilayya. Mutawaffik itu maknanya dimatikan. Ini padahal di kisah yang kita tahu bahwa Nabi Isa itu tidak dimatikan, tetapi langsung wa rafiuka ilayya, langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Makanya ngaji Quran enggak pakai maca tafsir mutawaffika dimaknani dimatikan. Padahal makna mutawaffik itu tidak dimatikan.
dibunuh sifat keduniawiannya, kemudian warofiu kailayya. Jadi yang dibunuh itu sifat apa? Sifat rasa keduniawiannya yang dibunuh, kemudian diangkat menuju langitnya Allah Ta'ala. Tidak disalib seperti pendapatnya orang yang Nasrani, sehingga kemudian orang Nasrani ini menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Makanya agama samawi itu ada dua, ada Islam sama Nasrani. Kemudian Nasrani ini adalah anak dari Kristen. Jadi kalau Kristen ini adalah agama, Nasrani ini sudah, kalau Islam aja lah yang enak Islam begitu ya. Nanti ada MU, ada NU, ada lain sebagainya. Jadi kalau ini Kristen itu nanti ada Nasrani, ada Ortodok, ada Katolik, ada sebagainya. Jadi ini lebih banyak kepada pemikiran. Kenapa pemikiran ini muncul adalah ketika Nabi Isa kemudian diangkat ke langit. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ada ayat, kalau tidak salah ayat Al-Baqarah, bahwa Nabi Isa itu mutawaffik. Mutawaffik itu cara makna tawaffa bahwa mutawaffin itu artinya orang yang dimatikan. Tetapi yang dimatikan itu bukan orangnya, dimatikan sifat keduniawiannya, kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala menuju langit dalam kondisi yang kodotan, hidup. Dan ini hati-hati, membaca Quran harus menggunakan tafsir itu di sini. Ini namanya Nasro. Sehingga apa? Kejadian seperti inilah yang kemudian Nabi Isa alaihi salam tidak bisa memberikan syafaat, Jadi nanti Nabi Isa itu setelah dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, keempat kalinya itu kepada Nabi Isa. Orang-orang datang nanti pada Mahsyar, kalau tidak salah ceritanya di Mahsyar atau di Mahsyar ya. Minta syafaat kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu jawabnya, lastu minhum, saya tidak bisa memberikan syafaat. Loh, kenapa tidak bisa Nabi Isa? Gara-gara keberadaanku kemudian ada agama samawi yang bernama Kristen. Seandainya saya itu tidak wujud, tidak ada agama samawi Kristen. Ini adalah alasan kenapa Nabi Isa ini tidak bisa memberikan syafaat. Kalau Nabi Adam kan jelas makan buah kurdi misalnya. Kalau Nabi Musa kan karena misalnya sombong, pernah sombong. Nabi-nabi yang lain kan pernah kemudian sedikit kesalahan yang kemudian tidak bisa mengeluarkan syafaat. Baru setelah Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat, terakhir datang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing statusnya Kanjeng Nabi Muhammad ini cuman abdul. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya tidak mau diistimewakan, cukup disebut hamba. Buktinya nang surat Al-Isra ini kan subhanalladzi asra bi abdihi, artinya hamba Allah. Jadi kualitas tertinggi manusia itu ada pada konsep hamba Allah, bukan hamba ahli zikir, bukan hamba ahli taat, bukan ahli Tapi ya Nabi Muhammad ini cuma abdi, hamba Allah. Ini pada ayat pertama surat Al-Isra. Coba bandingkan pada ayat ketiganya. Dzurriyyatan man hamalna ma'anuhin innahu kana abdan syakura. Turna kene disebut nama Nuhin. Innahu kana abdan syakura. Dzurriyyatan man hamalna ma'anuhin innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh yang tidak termasuk kategori ulul azmi minar rusul, ya Nabi Nuh tidak ulul azmi. Nabi Nuh tidak masuk dalam kategori ulul azmi minar rusul, disebut di Al-Qur'an. Ini ayat 1 cuman disebut Nabi Muhammad, disebut hamba Allah. Giliran Nabi Nuh disebutkan nama Nabi Nuh abdan syakuran, disebutkan beliau ahli syukur. Dan Nabi Muhammad cuma disebutkan hamba Allah Ta'ala saja. Ternyata apa? Kuncinya adalah ada pada thariqah afdolul
Dikrik. Ya Allah ya Rabbi ya Kadir. Udah, kalian aku guys. Allah alam bisawab. Dulu apa sih kalian? Dulu kayaknya dulu terus. Ini lupa bener lupa ya Allah. Kurang fokus. Kurang udut. Ah, masalahnya ayah itu tadi. Salah keren. Diucapin salah. ahli to'at. Oh, ketemu kali toh. Ahli toh ada. Ini kata kuncinya ada pada thariqah bahwa afdolul maqamat indallahi Dulu sih abdul. Harus ngomong itu orang tadi gitu. Kenyong. Bisa guys. Kuncinya cuma ini ternyata. Pangkat tertinggi afdolul maqamat itu artinya pangkat tertinggi di sisi Allah adalah hamba Allah. Pangkat tertinggi di sisi Allah adalah hamba Allah. Nah ini afdolul maqamat indallah ini bukan kajian syariat tapi masuk dalam kajian torik. Makanya nanti pada ikut matan torik. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ini adalah termasuk dari keistimewaannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ininya dua haka. Amin. Minnya dua haka. Minnya mat alif li sukun itu berapa? Dua haka. 2 sampai 6. Alif li sukun nggak boleh dua. Enggak akan kalau lagi sholat biasanya amin. Nah, kan pendek. Kumawal Amin. Kumawal. Sampai banyak sakan. Kita pakai wadwat, iya madwajib yang mungkin tidak bisa. Boleh, amin. Jadi kalau amin itu kayak gini ya, Pak. Min kayak gini ya. Iya, Ini kan A, amin. Mina kayak gini ya. Ini namanya kalau dalam ilmu ngaku namanya apa? Semondo apa jenenge? Nah, oke. Amin. Ki mondok pirang tahun amin ra ngerti. Rais. Tulangan bapak Ngomong jodoh politik. Amin ini namanya apa, Bro? Amin ini jenenge apa? Fi'il isim apa? Isim apa? Sipil. Isim fi'il bener. Ini namanya isim fi'il. Isim fi'il apa? Isim fi'il amar. Ini itu bukan isim, bukan fi'il, tapi isim fi'il. Contohnya kayak gini, soh. Soh ini namanya isim. Isim fi'il maknanya apa? Uskut. Maknanya fi'il amar. Yang artinya di. Bahasa Arabnya diam kesulitan uskut soh. Makanya isim fi'il. Amin ini maknanya istajib. Nah ini kesuwen kemudian amin. Namanya isim fi'il. Ini adalah salah satu kekhususan dari amin ini. Ininya mad badal, minnya namanya mad arid li. Mad arid lusukun. Ada mad bertemu huruf hidup dibaca wak. Wak padanya boleh 3, boleh 3, boleh Boleh 2, boleh 6. boleh 3, boleh 6, boleh 2. Itu kumaha imamnya jadi. Ceramah jujur. Amin ini hanya ada, jadi amin ini cuma ada 3 nabi yang menerima. 1 Nabi Musa, 2 Nabi Harun, karena Nabi Musa dan Nabi Harun itu kan satu kurun ya. Nabi Musa itu, Nabi Harun itu kan juru bicaranya ya. Kan Nabi Musa sama Nabi Harun satu kurun. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ini cuma 3 nabi yang pakai. Nabi Musa dan Nabi Harun karena satu kurun. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Innallaha Masuk diri. Innallaha u'tiya ummati salasan lam tu'ta ahad dan qablahu.
Allah Ta'ala memberkatakan dengan Nabi, Allah Ta'ala memberikan kepada saya 3 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya kecuali Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahwa tahiyyatu ahlil jannah. Jadi prakteknya saya tidak tahu ini tahiyyatu ahlil jannah. Jadi kita itu sudah diberi salam oleh ahli surga. Ini saya tidak tahu prakteknya. Apa pada Isra Mi'raj? Karena di sini tidak ada keterangan dan saya belum pernah menemukan. Kemudian wasufuful malaikah dan sufuful malaikah disalami oleh barisan malaikat. Jadi kita juga tidak tahu praktek itu. Kemudian yang ketiga wa amin ila makana min Musa wa Harun, dan lafaz amin yakni terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Harun juga pada baginda Nabi Harun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk bahwa keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi amin ini jelas bukan bagian dari surat Al-Fatihah, hanya membacanya itu termasuk sunnah setelah membaca wailul maghdubi alaihim waladdallin. Kalau ini kalau maknanya itu orang dipercaya, Tulisan. ya, Berarti kalau amin yang artinya orang dipercaya bukan isim fi'il. ya. Kalau itu Artinya tulisannya apakah alifnya sama dengan itu dua angka tulisannya? Oke, iya. Tulisannya Aminun. aminun. Kalau Iya, berbeda Pak. gimana gitu? Berarti kalau orang yang dipercaya ya tulisannya. Kalau ini kan aminah tulisannya. Aminah. Kenapa harus aminah? Karena ini isim fi'il ini ghairumun. Ghairumun soalnya tidak menerima kan? Tidak. Nah, kalau aminun ini nama orang itu munsoref karena isim menerima kan. Berarti yang bedanya cuma pakai kambing. Itu ya salah satunya. Untuk depannya saya belum tahu. Jadi Kalau mirip-mirip tulisannya itu sama, cuma yang ini yang kabulkanlah doa kami berarti alifnya tidak pakai tanwin, nunnya kalau ini pakai tanwin gitu. Tapi kalau yang amin percaya ya, nama orang itu enggak amin biasa aja. Amin. Yang tulisan Arabnya kan tetap Amin biasa. Amin. punya anak panjang kan? Pendek. Pendek, ya berarti beda. Iya. Beda yang itu berarti. Panjang. Hah? Itu panjang. Iya pendek. Berarti aminun gitu. Mang Amin. Oh, Mang Amin. Pendek. Hanya anu benar ya. Ini di kosong gitu. Pendek panjang lah. Ini bahaya soalnya kan bisa banyak. Gue ini maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Tapi itu ada di Madura. Oh, ayo. Ini kalau di sini wa hadzal ismu mabniyun ala fathi wa yajuzu fihi maddul hamzati aw qasriha. Ini tentang pendapat amin ya. Jadi pendapat amin ini yang pertama adalah satu isim fi'il. Kalau isim fi'il maka dia mabni fathah harus dibaca fathah karena isim ghairu munsharif. Lah, ini boleh kasor, boleh mad pada hamzahnya. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, amin ini adalah tauqif. Tauqif itu langsung dari Allah Ta'ala, yakni amin ini adalah salah satu dari nama Allah Ta'ala. Ini pendapat yang kedua, bahwa amin berarti aminun ya, bukan menggunakan isim fi'il. Kalau ini kan yang isim fi'il yang maknanya istajib du'ana, maka dia mabniun alal fathi, harus selalu dibaca fathah belakangnya. Artinya tidak boleh amini, amin, itu tidak boleh. Harus mabniun alal fathi karena mabni fathah, kemudian karena isim ghairu munsharif yakni isim fi'il. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua bahwa lafaz amin ini tauqif. Tauqif itu apa? Langsung dari Allah Ta'ala melalui proses tauqifiyun. Jadi kalau ada proses tauqifiyun itu sudah tidak bisa dibantah. Artinya langsung datang dari Allah Ta'ala. Ternyata amin adalah salah satu dari sekian banyak namanya Allah Ta'ala. Ini pendapat yang kedua. Kalau di sini saya bacakan ya. Anna asma Allah Ta'ala tauqifiyah. Terus
ya Allah ya Rabbi ya Karim ini mau diulang. Terus wawat hul farisi qaulun man ja'alahu isman lillah ta'ala ala mana anna fi dhamiran ya'udu ala Allah ta'ala fa ka'annahu ismu fi'lin wa huwa tauhid husnul naqalu suaibul mahmud. Wakila laisat ismu fi'lin bal hiya min asma'illahi ta'ala wa taqdiruhu ya amin. Jadi ada yang mengatakan kil yang kedua yakni tidak merupakan isim fi'il tetapi salah satu dari sekian banyak nama Allah. Tapi itu kil ya. Lalu yang masyhur yang pertama itu adalah isim fi'il yang artinya istajib du'ana wa taqabbal ya. Maka menggunakan isim fi'il artinya kabulkanlah doa. Itu kan termasuk rekone kayak mau ngomong uskut itu kan sulit sehingga sok kalau bahasa di sini ini namanya isim fi'il. Karena memang ilmu nahwu itu kan muncul kalau gawe-gawe ini wong Arab. Jadi itulah. Saya kira ini saja tentang tafsir Al-Fatihah. Ya, kembali ke masalah ini tentang Kristen. Ada beberapa orang saya membaca bahwa ahli kitab itu bisa untuk menjadi wali. Nah ini Kristen yang seperti apa? Cuma saya pernah di Jakarta itu orang Kristen itu suaminya laki-lakinya ya pakai topi, pakai kopiah gitu, sopan lah, pakaian pokok, sarungan lah. Terus dalam papan tulis juga tulisan tajwid Arab, tulisan Arab. Oh, tajwid Arab. Enggak, ayat pelajaran tajwid mah tuh. Kena eta maca eta teh pakai tajwid deh. Nu ieu nama lucu nama cicingel. Cicingel lah, pasel wae lah. Terus perempuannya itu pakai jilbab. Saya pernah tanya, itu dari gimana sehingga itu kan waktu itu diprotes oleh orang Islam. Karena apa? Anda ini untuk ini orang Islam lah, seolah-olah niru-niru, terus ya gimana lah pokoknya dampaknya jelek untuk orang Islam. Nah ini memang kalau saya dari orang ini seperti ini harus pakai ini nggak boleh terbuka rambut, seperti itu kayak mirip-mirip ke Islam gitu lah ini. Keagamaan Kristen yang menjadi masalah itu apakah yang ditanyakan itu Kristen yang mana yang boleh menjadi wali atau saksi dalam pernikahan. Kalau Iya dengan orang Islam, baik Kristen mah peduli amat kan ini. Sidar hage di sawah, waktu sih ke tonglo prophet. Jadi kalau ada kata-kata ahlul kitab itu kan memang Yahudi Nasrani kan yang dia. Tapi Yahudi Nasrani yang kayaknya kalau sekarang kan sudah tidak. Kalau seperti ini kemudian kajiannya namanya tafsir Israiliyah. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim. Untuk mentafsiri sebuah ayat ada satu yang digunakan referensi dan referensinya diterima adalah kisah Israiliyah. Nah kisah Israiliyah itu kisah cerita-cerita yang dikemukakan oleh kelompok orang-orang Israiliyah. Ya, siapa orang-orang Israiliyah itu? Yaitu kelompok anak turunnya Bani Yahudi dan Bani Yahudi dan Nasrani. Terus kalau ada pertanyaan, ahli kitab yang di zaman sekarang mengaku-ngaku ahli kitab ini bagaimana? Ini nyuwun sewu saya belum pakai keterangan. Artinya ahli kitab yang sekarang ini apakah tetap boleh untuk jadi wali, kemudian boleh menyembelih? Kan menyembelih kan kalau ahli kitab kan juga boleh kan? Boleh menikah. Dia boleh menikahkan dan ini statusnya yang seperti apa saya belum pakai karena itu nanti kait-kaitannya dengan kajian fikih. Jadi pertanyaan ini masalah itu dan biar saya pakai, saya baca kitabnya, saya bawa tulisannya nanti saya bacakan. Kalau ini saya enggak pakai, enggak berani. Enggak video. Oke, saya meluruskan sedikit.
tentang mana di sukun katanya tadi boleh 2 atau 6 harkat. Tapi yang bagus itu 6 harkat sesuai dengan ayat-ayat mutasabihah dalam Al-Quran. Semuanya itu memakainya 6 harkat seperti sod, kaf, ya. Kalau ya kan ada sin, itu ada di sukun. Nah itu 6 harkat itu seperti itu yang saya Jadi kalau mat alif sukun itu bagaimana teorinya? ya apabila itu dimatikan. Kan itu juga sin juga sama dengan madhab ini, ada salah satu huruf yang dimatikan. Sin berarti sin ya nun. Kan begitu. Kalau sin itu kan namanya kan mat lazim. Mad dari disukun. Kalau di ini kan jadi mad dari disukun. Oh kalau di Iya, contohnya kalau bisa coba pakai ini Pak ya. Iya. Maaf, punten. Tunggu surat tanah. Nggak usah, ini kan sin, nah, berarti tulisannya kalau ini kaku saya. Sin, berarti mad dari disukun. kalau Kamu sinnya juga. saja, Ya, kalau sinnya saja. kalau sinnya itu harus dibacanya sin, tetap. Ya Nggak- maksudnya namanya mat apa? Sinnya aja huruf, nggak dijadi mat. Iya. Ya berarti satu begini, harkat. saya tak kemukakan teori, coba dibandingkan teorinya. Iya, boleh. Sob. Jadi biar enak. Soalnya kalau mat alif sukun harus 6 itu saya kira kaulnya harus saya perdebatkan. Iya. Bahasa itu bukan bahasa saya. Kan begini, ada satu mat alif li sukun. Ini untuk membedakan. Misalnya contohnya tadi ya Allah ya Rabbi ya Karim malah zolim begitu ya pada linya ya. Malah pada lini ini kan mata itu di sukun. Kemudian kalau ya Allah ya Rabbi ya Karim awal Kaf, surat ya ayu shot, ini kita ambil shotnya ya. Ya semua ini ya, yang ngekap juga kan. Kaf, ya ini Kaf saya itu ambil akan satu tulisan. saja kan. Saya ambil satu saja shot. Berarti kan artinya kan kayak gini kan. Shotun Ya. artinya kan kayak gini. Ya, jadi kalau salah. Kemudian sama, ada mat bertemu huruf hidup dibaca wakof. Kalau seperti ini namanya mat alif li sukun. Tetapi kalau seperti ini shotun namanya bukan mat alif li sukun, tetapi namanya mat lazim mukhaffaf. Kalau ini mukhaffaf harfi. Kenapa mukhaffaf harfi? Karena ini tidak bertemu dengan apapun, maka namanya mukhaffaf harfi. Kalau mat lazim mukhaffaf harfi ini jelas tegas panjangnya harus 6 harokat. Kalau ini tidak bisa ditegaskan 6 harokat, kenapa? Agar beda antara mat alif sukun dengan mat lazim mukhaffaf harfi agar beda. Kenapa? Karena yang namanya mat lazim mukhaffaf harfi adalah apabila ada huruf yang terkumpul dalam kam asal nakos atau nakoso asal hukum di awal kalimat. Untuk membedakan antara nakoso asal hukum dengan mat alif sukun ini, kemudian alif sukun diberi kebebasan boleh 2, boleh 3. Bahasanya di sini boleh 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Artinya apa? 2, 4, 6. Kenapa diperbolehkan seperti ini? Agar tidak jumbo, agar terjadi perbedaan dengan mat lazim mukhaffaf. Nanti ada juga mat lazim mukhaffaf kilmi. Nah ini walad ini mukhaffaf kilmi, agar terjadi perbedaan. Ada lagi nanti mat lazim mukhaffaf musaqqal kilmi, ada lagi mukhaffaf harfi. Lah ini kenapa harus dibedakan? Agar tidak jumbo. Jumbo itu apa? Terjadi kesamaan hukum. Sehingga untuk mat alif sukun, karena ini asal masuk dalam asal hukum. Kalau ini kayak namanya huruf pembuka surat kumpul dalam lafaz nakoso asal hukum. Nakoso asal hukum nun, qaf, shad, ain, sin, qaf. Nah ini masuk dalam nakoso asal hukum. Ini cuma ada pada ayat pembuka surat. Bahasanya huruf pembuka surat jelas mutasabih. Nah, agar terjadi perbedaan antara mat lazim yang mukhaffaf maupun yang musaqqal, baik nanti harfi maupun kilmi dengan mat alif sukun, ulama kemudian membedakan kalau mat alif sukun boleh 1, boleh 2, boleh 3 alif. Artinya apa? Boleh 2 ketukan, 4 ketukan atau 6 ketukan. Gitu. Ini sedikit teori tentang mat alif sukun. Ya terserah ini mau 6 mau 2 begitu sama aja. Cuman agar membedakan dengan mat lazim mukhaffaf dan ini teori dasarnya seperti ini. Paham berarti?
bocah saya ini ditakoki iman insya Allah ora ono sing paham. Mungkin tadi pertanyaan Amin dari masalah Amin, orang Amin ketika bacanya salah apa membatalkan sholat, tidak itu menurut. Oh, baca salah. Lah ya pokoknya mah salah apa benar ketika itu kan tinggal berarti ya tinggal tadi nyambung berarti. Yang jadi permasalahan kalau hamzahnya kan boleh panjang boleh pendek. Yang tidak boleh itu nanti mimnya ditasjid dan itu jelas nanti keliru. Kalau amin itu nanti jelas dulu. Kalau amin itu masih artinya masih banyak kaul yang membolehkan. Yang jelas tidak diterima itu mimnya di kalau mimnya ditasjid itu nanti maknanya apa jelas keliru, yang jelas tidak dirubah. Tapi kalau cuma permasalahan hamzah panjang pendeknya banyak kaul, ada yang membolehkan panjang, ada yang membolehkan pendek. Nah, kalau itu kaitannya dengan ilmu tajwid ya saya kira untuk membedakan antara madhab itu sukun dengan huruf pembuka surat yang kumpul dalam naqosah sampai itu. Soalnya kalau tidak dibedakan nanti menjadi jumhur. Jumhur itu saling bertabrakan antara teori yang satu dengan teori yang lain. Ya kalau nafasnya panjang nafas atau seniman longgo alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim imamnya panjang arrahmanirrahim. Ini begitu satali ya sama tapi keterangannya kan maksudnya hanya nama itu jadi supaya untuk memudahkan ketika bacaan satu tasawuf jadi seperti kaf ditulis kaf ada alif sehingga persis seperti itu. Hanya memang saya belum pernah menemukan bahasa bahwa lebih bagus 6 itu satu. Cuman ada teori seperti itu. Walaupun bagus yang mana itu belum pernah saya menemukan. Jadi saya memang nggak pernah menemukan hal itu. Cuma saya dari ahli tadi juga. Jadi ada yang lebih bagus. Ya enak malam Berarti kalau bahasa boleh 2, boleh 4, boleh 6 itu milik, tapi yang bagus 6 gitu ya. Ya, jadi ada kemungkinan seperti ini ketika gerak cepat. Nah, mungkin bisa 2 kali seperti itu. Oh ya ini saya naikkan satu tingkat lagi boleh ya? Ini jangan asamnya pahit orang ini. Ini saya naikkan satu tingkat lagi ya. Ini soalnya kaitannya dengan tajwid. Ini penting banget ini saya sampaikan. Soalnya orang-orang ada baca Quran itu ngawur. Bukan orang-orang saya. Kalau orang-orang mah bener semua. Kalau saya membaca Quran ada ngawur. Enggak apa-apa ngawur nganggu ilmu daripada sok bener orang nganggu ilmu kan ngono aja. Jadi baca Quran itu ada 3. 1, 2, 3. Itu sesuk tak takoki ora ngerti ya. Yang pertama tartil. Jelas tartil itu kan warotil Qur'an tartil itu kan jelas. Yang kedua nanti ada namanya tajwid. Sebentar dulu. Ada yang memanai tartil itu tentang harus tahu maknanya. Iya nanti dulu ini diteruskan dulu. Kemudian setelah tartil nanti ada tajwid. Kemudian nanti ada namanya hadal. Nah, kita itu nanti maunya ikut yang mana? Mau yang tartil di monggo, mau yang tajwid di monggo, mau yang hadal di monggo. Semuanya boleh, asal tahu ilmunya kan begitu. Nah, kalau lihat orang-orang yang al-hafid, hamilul Quran, yang hafidul Quran 30 juz itu enggak menggunakan tartil, enggak menggunakan tajwid, menggunakan hadal, kemudian kan ditentang sama tetangga sebelah. Itu baca Quran kok ngawur. Ya walaupun saya enggak ngerti teori hadal, kan begitu maksudnya. Artinya apa? Di kelompok kita Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk membaca Al-Quran itu ada banyak cara, tenang saja. Ada tahlil, ada tajwid, ada hadar. Yang tidak ada itu membaca Quran tidak nganggu ilmu itu yang tidak ada. Semuanya ada ilmunya, jadi tenang saja. Asal gelem nggak. Jadi ketika muncul pertanyaan tartil itu gimana, tajwid itu gimana, hadar itu bagaimana, ngaji itu sama itu sebenarnya. Ya merasa bagus. Saya dulu pernah, karena yang namanya semaan kan 1 hari harus khatam ya. Yang namanya semaan 1 hari harus khatam kan dibacanya cepat. Maka menggunakan namanya asal tahu teorinya tidak masalah. Tetangga sebelah yang nggak tahu teori hadar mencak-mencak.
Biasa lah orang mencak-mencak terus arep ngopo jenggawe ini mencak-mencak. Orang mencak-mencak terus arep ngopo. Ya mungkin tetap untuk menggunakan magnetic sukun menjadi 1, 2, 3, 6 dan ini Taktil, taktil sama. Terus kalau mau tanya taktil awal, taktil apa, adalah minggu depan sekarang kita makan. Amin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini berarti akhir Fatihah selesai ya. Nanti minggu selanjutnya mau gitu. Nanti saya ngikut para ustadz aja, nanti mau dilanjut mau dari juz 30 atau juz 1. Ini Al-Fatihah, alhamdulillah pertolongan Allah Ta'ala kita selesai pada malam hari ini. Semoga yang sedikit keterangan dari saya ini bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi, mengamalkannya di dunia dan akhirat. Untuk nanti ke depan mau dimulai dari juz 30 atau juz awal atau mau ganti kitab atau mau apa, saya direct sama jamaah saja, enaknya bagaimana. ya ngapain wae tahu ngapain Ya mapai aja tergantung ini. Mapai itu aja. ngapain itu suatu Urutan. sehingga judul apa ini adalah dari awal sampai terus oh mapai namanya. mapai jadinya mapai jalan satapa Darso jadi darso serangan. Jadi lah ya. Maaf dolin. Amin guys, sebenarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. nggak jawab terus mau terus Terus. Dilatih, makan ayo Paulo ya. Syukuran ketua Sembarangan bisa nasan, sebenarnya teh nang SSC teh. Oh, eta teh. Nang SSC. Astagfirullah.